Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam majelis ilmu. Sebuah majelis yang menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Semoga dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita di dalam surganya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Dan hendaknya kita senantiasa mengawasi hati kita masing-masing agar bisa menjaga keikhlasan mulai dari awal pertemuan kita sampai dengan akhir pertemuan kita, sehingga kita bisa mendapatkan pahala amal soleh ini dengan pahala yang sempurna. Kita masih dalam pembahasan tentang sifat-sifat haji sampai pada hadis 615. Nah, sesuai dengan nuskhah yang saya bawa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Umar radhiyallahu anhu annahu sa'tamane Umar iku qabbala ngambung utawa nyium sapa Umar al-hajara ing watu. Faqala nuli dawuh sapa Umar bin Al-Khattab, inni sa'tamane ingsun iku a'lamu ngaweruhi sapa ingsun annaka sa'tamane sira al-hajar iku hajarun watu
la tadurru ora bisa aweh madarat, wala tanfa'u lan ora bisa aweh manfaat. Walau la amni lan lamun ora sak temene ingsun iku raaitu wis ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ngambung sapa Rasulullah ing sirawatu ma qabbaltuka mongko ora nyium ora ngambung sapa ingsun ing sirawatu. Muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mencium Hajar Aswad. Al-Hajarah yang dimaksud adalah Al-Hajarul Aswad. Beliau mengatakan ketika mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, aku mengetahui bahwa kamu, wahai batu, itu adalah sebuah batu yang tidak bisa menciptakan madarat dan juga tidak bisa menciptakan manfaat. Kalaulah tidak karena aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium kamu, wahai batu, maka aku tidak akan menciummu. Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini pertama menunjukkan kepada kita tentang disyariatkannya mencium Hajar Aswad. Kita disyariatkan untuk disunnahkan untuk bisa mencium Hajar Aswad. Dari sekian arkan, sekian rukun-rukun yang kemarin kita sebutkan, ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Iraqi, Syami, Yamani, yang kita disyariatkan, dianjurkan untuk menciumnya adalah pada Hajarul Aswad ini, Al-Hajar Al-Aswad. Kalau kita mampu untuk menciumnya dengan langsung, menciumnya dengan bibir, kemudian meletakkan kening di Hajar Aswad seperti yang kemarin kita telah jelaskan, maka kita lakukan itu. Jika kita tidak mampu karena berjubelnya orang, karena berdesakannya orang, maka kita bisa dengan mengisyaratkan dengan tangan, melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad, kemudian kita mencium tangan kita. Kalau kita memungkinkan pakai tongkat, semacam tongkat, disentuhkan ke Hajar Aswad, maka itu dilakukan. Itu semuanya jika dimungkinkan. Bagi kaum perempuan tentu ini sesuatu hal yang sulit. Bagi kaum perempuan terutama di musim haji atau pada waktu misalnya umrah di bulan Ramadan atau di bulan-bulan tertentu, sekarang sepanjang tahun itu selalu ramai. Sehingga bagi kaum perempuan tidak memungkinkan mereka untuk mendekat ke Hajar Aswad, kemudian mencium Hajar Aswad. Jika yang tidak memungkinkan seperti itu, ya jangan dilakukan. Karena nanti kalau kaum perempuan memaksakan diri, nanti akan berjubel dengan kaum laki-laki. Terjadi persentuhan dan seterusnya. Maka kaum perempuan tidak semestinya melakukan hal tersebut. Karena apalagi di musim haji itu luar biasa berjubelnya manusia berebut untuk bisa mencium Hajar Aswad. Kecuali kemarin di musim corona itu sunyi, karena orang nggak boleh masuk ke Makkah, sehingga seandainya ada yang bisa masuk ke sana, maka leluasa kaum perempuan pun bisa untuk mencium Al-Hajarul Aswad. Jadi pertama, hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya untuk takbil Al-Hajar Al-Aswad, mencium Hajar Aswad. Kemudian yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa Hajar Aswad ini batu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan
diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dianjurkan untuk menciumnya dalam rangka tabarrukan, bertabarruk dengan batu itu, batu Al-Hajarul Aswad. Tetapi harus kita ingat seperti yang dikatakan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika kita bertabarruk dengan Al-Hajarul Aswad, atau ketika kita bertabarruk dengan asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, kita bertabarruk dengan rambut Nabi, kita bertabarruk dengan baju Nabi misalnya, kita bertabarruk dengan asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kita bertabarruk dengan asar para aulia, dalam hati kita, dalam keyakinan kita, kita tetap dalam keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pencipta segala sesuatu. Allah yang menciptakan manfaat dan Allah juga yang menciptakan madarat. Keyakinan kita tidak berubah. Ketika kita mencium Hajar Aswad, tidak berubah keyakinan kita menjadi mengatakan bahwa batu itu bisa menciptakan manfaat madarat, enggak. Ketika kita bertabarruk dengan rambut Nabi misalnya, maka kita tidak meyakini bahwa rambut Nabi itu bisa menciptakan manfaat dan madarat. Ketika kita bertabarruk dengan baju Nabi misalnya, maka kita tidak meyakini bahwa baju Nabi itu bisa menciptakan manfaat dan madarat. Keyakinan seorang muslim ketika dia bertabarruk atau tidak ketika dia bertabarruk itu sama saja, yaitu bahwa Allah itu an-nafi'u ad-darru. Allah adalah pencipta manfaat, Allah adalah pencipta madarat, bahkan Allah adalah pencipta segala sesuatu. Keyakinan itu nggak berubah. Karena sebagian orang seperti orang-orang Wahabi, ketika mereka mensyirikkan orang yang bertabarruk dengan asar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menuduh kita bahwa kita ini meyakini bahwa batu, bahwa rambut Nabi, segala sesuatu yang kita tabaruki, mereka menuduh kita bahwa kita meyakini itu bisa menciptakan manfaat dan madarat. Itu tuduhan yang tidak benar. Ketika kita bertabarruk, itu tidak meyakini seperti itu. Tetapi keyakinan kita nggak berubah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah pencipta manfaat dan madarat. Nah, karena itulah maka Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, wahai batu, aku tahu kamu itu tidak bisa menciptakan manfaat dan madarat. Tahu, kamu bukan pencipta manfaat dan madarat. Karena pencipta manfaat dan madarat adalah Allah. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak menciummu. Ini berarti apa? Ittiba. Yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab adalah ittiba, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak mungkin itu syirik, karena Rasulullah datang untuk mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sesuai dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Apa yang beliau lakukan adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianjurkan kita umatnya untuk mengikutinya. Secara umum seperti itu. Maka Sayyidina Umar mencium Hajar Aswad adalah karena mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Rasulullah mencium Hajar Aswad, Rasulullah tidak meyakini bahwa dia pencipta manfaat dan madarat, tetapi karena dia memiliki fadlun. Hajar Aswad memiliki keutamaan, Hajar Aswad itu memiliki keberkahan yang Allah letakkan
pada batu tersebut. Sehingga seseorang yang bertabarruk dengannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab itu akan memberikan barokah, kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Kebaikan misalnya kalau sakit bisa sembuh, kebaikan itu, lancar rezekinya, kemudian dia mudah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, itu namanya apa? Barokah. Barokah itu ziyadatul khair, tambahan kebaikan dalam kehidupan kita ini disebabkan kita bertabarruk dengan asar atau dengan asar para nabi atau dengan asar para aulia. Itulah yang disebut tabarruk dan itu diajarkan oleh Rasulullah dan juga dilakukan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ucapan Sayyiduna Umar ini sekaligus untuk memperingatkan kita bahwa kita bertabarruk itu bukan karena meyakini bahwa batu itu Hajar Aswad itu sebagai pencipta, tetapi bertabarruk itu adalah tetap harus meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta segala sesuatu, manfaat dan madharat. Peringatan kepada kita yang bertabarruk. Karena bisa jadi ada seseorang yang nggak paham ketika dia bertabarruk, kemudian dia meyakini keyakinan yang salah. Meyakini bahwa wali bisa menciptakan manfaat madharat, nabi bisa menciptakan manfaat madharat. Bisa jadi ada yang seperti itu. Tetapi umat Islam tidak meyakini seperti itu. Tapi sebagai antisipasi, Sayyidina Umar menjelaskan kepada kita bahwa kita bertabarruk itu bukan karena meyakini sesuatu yang kita tabaruki sebagai pencipta manfaat dan madharat. Hadirin rahimakumullah. Ini sekilas tentang apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang mencium Al-Hajar Al-Aswad. Jadi beliau mencium Hajar Aswad karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Wa ana Abi Tufail radhiyallahu anhu qala wasdawa sapa Abu Tufail ra'aitu wasningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu tawaf sapa Rasulullah bil baiti ing dalam Ka'bah wa yastalimu lan nyentuh sapa Kanjeng Nabi ar-rukna ing rukun, maksudnya rukun Hajar Aswad bimihjanin kelawan mehjan. Mehjan itu semacam tongkat. Bimihjanin kelawan tongkat gitu aja. Ma'ahu sartane Kanjeng Nabi. Wa yuqabbilan ngambung sapa Kanjeng Nabi al-mihjana ing tongkat iku. Jadi ini tadi yang sudah kita sampaikan tadi. Jika kita nggak bisa menyentuh Hajar Aswad itu dengan tangan, nggak bisa menciumnya, nggak bisa menyentuhnya dengan tangan, misalnya, maka kita bisa dengan tadi itu, dengan semacam tongkat. Tongkat kan dia panjang. Kalau kita nggak bisa mendekat, kita agak panjang dengan tongkat semacam itu. Jika nggak memungkinkan juga dengan tongkat, maka baru dengan isyarat tangan ke arah Hajar Aswad, kemudian kita cium tangannya. Nah, ini tentang urutan dari istilamu al-Hajar al-Aswad. Jadi pertama kali jika memungkinkan maka kita cium, kita letakkan dahi di Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan, paling tidak tangan kita sentuhkan ke Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan dan bisa pakai tongkat, maka pakai tongkat, semacam tongkat yang disentuhkan ke Hajar Aswad, kemudian
tongkat itu yang dicium. Kalau tidak memungkinkan karena sangat jauh, maka dengan isyarat tangan. Ini urutan dari istilahul hajar al-aswad. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Wa an Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala tafa wastawaf sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam muttabi'an bi burdin akhdar. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'iyyah wa sahahahu at-Tirmidzi. Ini kita lewat dulu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ana sapa kana yuhillu minna al-muhillu fala yunkiru alaihi wa yukabbirul mukabbiru fala yunkaru alaihi. Muttafaqun alaihi. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Anas kana ana yuhillu talbiyah maca talbiyah minna setengah sangking kita minna setengah sangking kita sapa al muhillu wong kang maca talbiyah fala yungkaru mongko ora den ingkari apa yuhillu minnal muhillu fala yungkaru mongko ora den ingkari alaihi ing atase ihlal wa yukabbiru lan maca takbir sapa al mukabbiru wong kang maca takbir fala yungkaru mongko ora den ingkari alaihi ing atase yukabbirul mukabbir. Muttafaqun alaihi. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya di antara kita itu ada yang membaca talbiyah, gitu ya. Di antara kita itu ada yang membaca talbiyah. Kemarin kita sebutkan ahalla yuhillu, ihlal itu artinya labba yulabbi talbiyah, membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Fala yunkaru alaihi, dan itu tidak diingkari. Artinya Nabi tidak mengingkari talbiyah yang dibaca oleh sebagian para sahabat. Wa yukabbirul mukabbiru fala yunkaru alaihi, dan ada sebagian kita itu yang membaca takbir dan itu tidak diingkari juga. Nah, muttafaqun alaihi. Maka ini menunjukkan bahwa zikir dengan zikir apapun itu bisa. Seseorang bisa membaca talbiyah, membaca takbir, atau bisa dengan membaca zikir-zikir yang lainnya. Jadi seseorang talbiyah kita tahu itu dianjurkan untuk senantiasa dibaca, untuk diperbanyak dibaca, itu mulai dari ihram, mulai niat ihram dari miqat kemarin, sampai waktu asar pada hari tasyrik. Sampai pada waktu asar di hari tasyrik. Nah, kalau seseorang itu mengganti talbiyah itu dengan takbir, maka itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ketika malam hari raya Idul Adha, semestinya tadi talbiyah itu disunahkan untuk diperbanyak dibaca sampai asar akhir hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Yaitu waktu asar tanggal 13 Dzulhijjah. Sampai di situ batas akhir disunnahkannya untuk memperbanyak membaca talbiyah. Kalau seseorang kemudian menggantinya dengan takbir, takbir Allahu Akbar, sampai akhir asar hari tasyrik,
akhir hari tasyrik, maka itu tidak masalah, tidak boleh untuk diingkari. Karena di sini fala yungkaru alaihi, tidak diingkari. Nabi itu tidak mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Takbir kita tahu kalau untuk Idul Adha itu kan dianjurkan untuk dilakukan sampai akhir hari tasyrik. Kalau itu muqayyad, takbir yang muqayyad setelah habis sholat kita membaca takbir setelah habis sholat sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau di hari yang mursal itu sampai pelaksanaan sholat Id, sholat hari raya. Demikian juga kalau dalam Idul Fitri itu hanya sampai pelaksanaan sholat hari raya. Nah, kalau seseorang sedang haji, maka dia disyariatkan, disunnahkan untuk membaca talbiyah. Apabila seseorang menggantinya dengan takbir, maka itu enggak apa-apa. Dia boleh membaca talbiyah atau dia membaca takbir, atau bahkan dengan zikir-zikir yang lainnya itu juga diperbolehkan. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala ba'atsani wasmutus ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tsaqali aw qala fil dha'afati min jam'in bilailin. Ba'atsani was ngirim ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tsaqali ing dalem barang-barang barang-barang yang dibutuhkan, aghrad qala atau mata, barang-barang perhiasan, barang-barang yang dibutuhkan, qala fi dha'afati qala utawa dawuh sapa Ibnu Abbas fi dha'afati ing dalem pira-pira wong kang apes min jam'in saking bagian bilailen ing dalem wengi. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimku fit tsaqali di yang berat, artinya dalam membawa barang-barang perkakas, au qala fi dha'afati atau beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan fi dha'afati, untuk orang-orang yang lemah seperti kaum perempuan, anak-anak, min jam'in bilailin, pada bagian dari malam. Ini maksudnya bagaimana? Maksud hadis ini kalau dipahami secara harfiah ini agak sulit ya. Kecuali setelah kita mengetahui penjelasan dari para ulama. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini adalah dalil tentang sunnahnya untuk mendahulukan ad-dha'afah, orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah itu yang dimaksud seperti kaum perempuan, anak-anak kecil, dan semacamnya. Setelah pertengahan malam, dari untuk didahulukan pergi ke Muzdalifah, ke Mina, agar mereka bisa melempar jamrah sebelum nanti
berjubel. Berjubel artinya sebelum nanti rame jamarat, tempat melempar jamrah itu rame, maka setelah tengah malam itu diberangkatkan terlebih dahulu orang-orang yang lemah, yaitu kaum perempuan, anak-anak kecil itu berangkat duluan. Dari mana? Berangkat dari Muzdalifah menuju Mina. Tempat melempar jamarat itu kan ada di Mina. Nah, sementara posisi masih sebelum ke Mina itu ada di Muzdalifah, seperti yang kemarin sudah kita ceritakan, masih di Muzdalifah. Nah, agar nanti dalam melempar jamarat itu kaum yang lemah seperti kaum perempuan, anak-anak ini nanti tidak kesulitan dalam melempar jamrah, maka mereka diberangkatkan terlebih dahulu, yaitu ketika sudah pertengahan malam hari raya, ya. Itu mereka sudah diberangkatkan malam tanggal 10 Dzulhijjah, mereka sudah diberangkatkan dari Muzdalifah menuju Mina, agar mereka nanti bisa melempar jamrah terlebih dahulu. Ketika kondisi masih sepi, mereka bisa menunaikan melempar jamrah terlebih dahulu. Baru yang laki-laki, yang dewasa, itu mereka berangkat kemudian, karena mereka tidak membahayakan apabila nanti mereka berjubel dalam melempar jamrah, maka tidak membahayakan. Karena ini salah satu yang penuh dengan risiko ini, yaitu ketika melempar jamrah ini. Karena melempar jamrah itu kan melemparkan batu. Melemparkan batu dan tempatnya kan terbatas. Nah, ketika itu maka manusia akan sangat ramai dalam melempar jamrah itu. Kalau nggak hati-hati, orang bisa terinjak-injak. Kalau nggak hati-hati, orang bisa kena batu, terlempar oleh orang lain. Apalagi orang yang nggak paham dalam melempar jamrah, itu nanti bisa membahayakan orang lain. Maka hadis ini menunjukkan untuk perempuan dan anak-anak itu didahulukan untuk berangkatnya min jam'in bilailin, artinya setelah pertengahan malam langsung diberangkatkan dari Muzdalifah ke Mina, agar mereka bisa melempar jamrah terlebih dahulu. Atau fitsaqal itu artinya yang membawa barang-barang berat, itu juga didahulukan. Dalam satu riwayat fitsaqal, dalam satu riwayat fiddu'afah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'dzanat jalu izin sapa Saudatu Saudah Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatal Muzdalifata ing dalem wengine Muzdalifah. Antadfa'a ing yanto metu sangka Muzdalifah sapa Saudah qablahu ing dalem sadurunge Rasulillah. Wa kanat lan ana sapa Saudah iku sabqatan, ta'ni thaqilatan wong kang abot, artinya orang yang memiliki uzur. Fa'azina nuli paring izin sapa Kanjeng Nabi laha maring Saudah. Muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Sayyidah Aisyah berkata, Saudah meminta izin kepada Rasulullah untuk meninggalkan Muzdalifah terlebih dahulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkannya untuk bertolak untuk bertolak ke Mina tadi, karena beliau itu sakilatan, artinya beliau ada uzur yang menjadikan beliau harus pergi lebih dulu dari Muzdalifah sebelum Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang untuk keluar dari Muzdalifah sebelum terbitnya fajar. Sama dengan tadi, ini kan masih berhubungan dengan hadis sebelumnya tadi, bahwa ad-du'afa, orang-orang yang lemah, kaum perempuan, anak-anak, mereka sudah diberangkatkan dari Muzdalifah setelah tengah malam, sebelum terbit fajar shadiq, sebelum subuh, itu sudah diberangkatkan dari Muzdalifah menuju Mina. Nah, dalam hadis yang berikutnya, Saudah minta izin kepada Rasulullah agar berangkat duluan sebelum Nabi, sebelum terbit fajar sudah berangkat duluan dari Muzdalifah menuju Mina. Karena uzur, dikatakan wakanat sabaqatan ta'ni saqilatan, tadi yang dikatakan dalam hadis sebelumnya itu fit saqali, artinya dia memiliki uzur untuk agar beliau bisa meninggalkan Muzdalifah lebih cepat, yaitu sebelum fajar, terbitnya fajar shadiq. Maka karena uzur, seseorang boleh untuk keluar dari Muzdalifah sebelum terbitnya fajar. Kalau pada umumnya keluar dari Muzdalifah setelah terbit fajar. Karena yang dikatakan mabit di Muzdalifah, itu yang penting dia berada, di waktu malam, bagian dari malam, artinya pertengahan malam itu dia ada di Muzdalifah, meskipun hanya sebentar, maka dia dikatakan telah mabit di Muzdalifah, meskipun dia tidak tidur di Muzdalifah itu, hanya lewat saja di waktu malam, itu sudah dikatakan dia mabit di Muzdalifah. Jika dia meninggalkan Muzdalifah setelah tengah malam, maka dikatakan dia telah mabit di Muzdalifah. Hadis ini sekaligus memberitahukan kepada kita tentang disyariatkannya mabit di Muzdalifah. Meskipun dalam hal mabit di Muzdalifah ini para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebagian ulama mengatakan mabit di Muzdalifah hukumnya sunnah. Seperti dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Malik itu sunnah. Ada qaul dalam mazhab Syafi'i itu juga hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya apabila seseorang meninggalkannya, maka dia akan kehilangan fadilah dari mabit di Muzdalifah itu. Tapi apabila seseorang melakukannya, dia akan mendapatkan keutamaan dari mabit di Muzdalifah. Apabila dia meninggalkannya, maka dia tidak berdosa karena hukumnya sunnah. Tapi kebanyakan para ulama, termasuk perkataan Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i secara umum, tadi kan ada satu qaul dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan itu sunnah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i secara umum itu mengatakan bahwasanya dia adalah wajib. Mabit di Muzdalifah itu hukumnya wajib. Wajib dalam masalah haji itu beda dengan rukun, beda dengan fardu. Beda dalam masalah wudhu. Kalau masalah wudhu, fardu wudhu dengan rukun wudhu itu sama. Demikian juga dalam masalah-masalah yang lainnya. Antara fardu atau wajib dengan rukun itu sama. Tapi kalau dalam masalah haji, antara wajib dengan rukun itu beda. Kalau rukun haji kemarin sudah kita sebutkan, mulai dari ihram, kemudian tawaf ifadah, kemudian ini tidak kita sebut secara berurut, sa'i, kemudian wukuf, kemudian
mencukur itu rukun haji. Al-halqu wa taksir, rukun haji. Nah, ada yang disebut wajib haji. Kalau rukun haji ditinggalkan, maka hajinya nggak sah. Tapi kalau wajib haji ditinggalkan, hajinya tetap sah, tetapi dia harus membayar dam. Membayar dam itu dia menyembelih kambing dengan syarat-syarat tertentu yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Ada damnya, itu kalau seseorang meninggalkan wajib haji. Nah, mabit di Muzdalifah, sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan wajib. Artinya termasuk wajib haji. Termasuk dalam mazhab Syafi'i, kecuali ada satu kaul dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan itu sunnah. Nah, kalau dia wajib haji, maka kalau seseorang nggak melakukan mabit di Muzdalifah, maka dia akan dia harus atau berkewajiban untuk membayar dam. Nah, ini hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkannya mabit di Muzdalifah. Nah, karena Saudah minta izin, ini sudah lewat tengah malam, artinya sudah terpenuhi mabit di Muzdalifah. Kemudian Saudah minta izin untuk meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Nah, sementara Nabi itu menunggu sampai terbitnya fajar shadiq baru nanti berangkat. Wa ani Bani Abbasin, seperti yang kemarin dalam hadis sebelumnya telah kita jelaskan bahwa setelah dari Arafah kemudian di Muzdalifah yang tersisa adalah sholat sampai dengan subuh. Baru setelah subuh itu kemudian berangkat ke Mina. Wa ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kita lanjutkan. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas, qala was dawuh lana maring kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarmu aja balang sapa sira kabeh al jamrata ing jamrah hatta tatlu'a sehingga terbit apa asyamsu srengenge. Rawahu al khamsatu ila Nasaiyya wa fihi inqita'un. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, janganlah kalian melempar jamrah sampai terbit matahari. Nah, di sini adalah menunjukkan waktu yang afdol untuk melempar jamrah. Karena melempar jamrah ini bisa dilakukan sejak pertengahan malam. Bisa dilakukan sejak pertengahan malam. Kalau sudah pertengahan malam, tadi dikatakan dari Muzdalifah, kaum du'afa, perempuan, anak-anak, itu sudah bisa berangkat ke Mina untuk melempar jamrah lebih dulu. Karena waktu pelaksanaan melempar jamrah itu sebenarnya sudah bisa dilakukan sejak pertengahan malam. Tetapi yang afdol, yang lebih utama, melempar jamrah itu setelah terbitnya matahari. Bukan setelah terbitnya fajar shadiq bahkan, tetapi setelah terbitnya matahari. Ini hadis ini menunjukkan yang afdol. Karena menurut mazhab Syafi'i boleh melempar jamrah setelah pertengahan malam. Jamrah yang dimaksud adalah jamratul aqabah. Jadi boleh dilakukan setelah pertengahan malam, tapi jika dilakukan setelah terbit matahari, maka itu lebih utama. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang perlu kita pahami juga tentang pertengahan malam. Umumnya orang itu beranggapan bahwa pertengahan malam itu jam 12 malam.
Nah, sebagian besar kita mengatakan kalau sudah jam 12 berarti sudah tengah malam. Kalau masih jam 11 belum tengah malam. Kan seperti itu anggapan sebagian besar orang. Karena sudah terpengaruh oleh oleh kalender umum, pertengahan malamnya itu jam 12. Tapi dalam syarak sebenarnya pertengahan malam itu tidak mesti jam 11. Tetapi kita hitung dari mulai tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq, itu kan malam. Malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari keseluruhan, yaitu waktu maghrib, sampai terbitnya fajar shadiq, yaitu waktu subuh. Maka kemudian dihitung itu berapa jam, kemudian diambil tengahnya. Maka itulah tengah malam. Dan waktu maghrib kan bisa geser-geser. Waktu subuh juga bisa bergeser-geser. Kemarin beberapa hari yang lalu, tidak lama, mungkin setengah bulan yang lalu, subuhnya 4:30. Di sini, maksudnya di sini, di Jawa Timur, di Kediri. Tetapi sekarang jam 4:20 sudah subuh. Nanti bisa jam 4 itu sudah subuh. Kadang jam 4 kurang sudah subuh di tempat kita ini. Nah, bisa maghrib juga demikian. Maghrib sekarang jam 5:35 sudah maghrib. Nanti bisa mundur, kadang jam 6 baru maghrib, atau jam 6 kurang seperempat baru maghrib. Nah, di sini kita nggak bicara di daerah lain juga berubah-ubah. Nah, kita menghitung kalau misalnya sekarang ini maghribnya jam 5:30 misalnya ya, 4:30, subuhnya 4:30, berarti ini contoh untuk menghitung tengah malam. Berarti kan dia ada 5:30 berarti 6:30, 7:30, 8:30, 9, 10:30, 10:30, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jam? 11 jam. Nah, kalau 11 jam dibagi 2, berapa? 5,5 ya. 5,5. Kalau 5,5 berarti 6:30, 7:30, 8, 9, 10:30, 11. Berarti jam 11 itu sudah tengah malam. Nah, jam 11 itu sudah tengah malam, bukan jam, kalau kamu tidurnya jam 11 berarti kamu sudah tidur tengah malam. Jam 11 lewat sudah lewat tengah malam. Nah, kalau dalam hitungan kalender hijriah seperti itu. Bisa difahami ya. Ini kaitannya dengan ini, masalah ini. Tadi dikatakan waktu untuk melempar jamrah itu adalah setelah tengah malam. Berarti tidak harus jam 1 malam. Kalau pada masa sekarang, ya kita nggak tahu juga di Makkah itu jamnya seperti apa. Waktu maghrib dan waktu subuhnya. Yang jelas jamnya itu tidak harus pas selalu jam 12 malam. Bisa lebih, bisa kurang, tergantung pada hitungan malamnya, kemudian dibagi 2. Itu. Nah, agar tidak kemudian disalahpahami, berarti melempar jamrah itu waktunya mulai jam 12 malam. Bukan jam 12 malam, tetapi setelah tengah malam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mengambil makna dari zahir hadis ini, kemudian berpendapat, sebagian ulama berpendapat nggak boleh melempar jamrah kecuali setelah terbitnya matahari. Ini menurut yang mengambil makna zahir dari hadis ini, karena jelas-jelas Nabi mengatakan la tarmu al-jamrata hatta tatlu'a syamsu. Janganlah kalian melempar jamrah sampai terbitnya matahari.
Tapi kalau kita lihat sebelumnya, dua hadis sebelumnya, itu kaum perempuan, anak-anak, itu sudah boleh, itu didahulukan, sudah berangkat dari pertengahan malam untuk menuju Mina, untuk melempar jamrah lebih dulu. Berarti sebenarnya boleh untuk melempar jamrah setengah-tengah malam. Itu menurut pendapat mazhab Syafi'i berdasarkan hadis itu. Hanya saja kalau dikumpulkan antara dua hadis, maka menunjukkan yang lebih utama itu adalah melempar jamrah setelah terbitnya matahari. Boleh sebelum itu, tetapi yang lebih utama setelah terbitnya matahari. Bagi kaum perempuan yang takut nanti ada bahaya, silahkan untuk melempar jamrah terlebih dahulu. Bagi kaum laki-laki, sebaiknya dia mencari waktu yang afdol untuk melempar jamrah, yaitu setelah terbitnya matahari. Nah, hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Kita masih berbicara tentang masalah haji. Beberapa pertemuan ke depan kita masih membahas kitabul hajj. Semoga dengan membahas ini paling tidak kita akan diberikan keberkahan bisa untuk berangkat dan menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.